Baik, sebelumnya mungkin Dokter Darajat apakah sudah ada di Zoom? Bisa mendengar suara saya? Bisa kedengaran nggak? Bisa dok, bisa Belum dok. kelihatan ya? Sebelum kami lanjut ya dok ya, alangkah baiknya kita semua berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar diberikan kelancaran. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Oke, sebelumnya selamat sore, Letjen M. Darajat, dokter spesialis anestesi, staf ahli kesehatan Kepala TNI Angkatan Udara. Ya, sebelumnya perkenalkan kami dari Fasil 5 Mabim Kanesya Angkatan 2022. Saya sendiri Raden Asa Satya Kayana dari Pendidikan Dokter Universitas Pajajaran Angkatan 2022, Dok. Mungkin profil singkat tuh kalau berkenan. Nama Muhammad Darajat, SPN dokter. Terus pangkat Marsma TNI, Marsma itu Marskal pertama. Jadi udah alhamdulillah mungkin masuk pangkat bintang 1. Kemudian keluarga 1 istri 3 anak. Kemudian jabatan yang pertama mungkin kepala gawat darurat di Makassar. Memang dipindah-pindah kadang-kadang itu, tetapi kebetulan saya dapatnya juga enak-enaknya di Makassar, yang dulu masih belum ada, tapi sekarang udah besar sekali kota Makassar itu. Kemudian ke Bandung dari Rumah Sakit Salamun, mungkin di Ciumbuleuit tahu. Nah, itu selesai dari mulai sekolah di situ, anestesi di Unpad juga. Kemudian lulus anestesi di situ sampai kepala rumah sakit. Kemudian dari situ ke rumah sakit, kemudian jadi Kasubdit, Dukes di Diskes AU, Vaskes, terus kemudian jadi kepala rumah sakit di Jogja, Hadjiro Kito, juga bintang 1. Kemudian ke Mabes lagi, kemudian juga ke Mabes TNI, ke jadi Wakapuskes TNI sempat, dan sekarang ke Mabes TNI awal lagi. Tinggal di Bandung di sini, jadi memang kalau tempatkan di tentara dimanapun memang nanti pilihlah kira-kira mau berakhir di mana. Tapi itu mungkin nanti terakhirnya, tapi nikmatilah, artinya mana mau dipilih penugasan di mana, kira-kira mau di mana yang enak untuk keluarga dan segala macamnya, dan enjoy bikin bisa hidup dengan dokter itu. Kalau tentara mungkin ada pensiunnya, tapi dokter kan belum ada pensiunnya selama dia bisa praktek. Nah, salah satunya itu. Dulu kenapa juga gampang saya melatihan di militernya, kan itu ada pendidikan juga nih, pendidikan dasar hampir sama kayak semuanya. Karena saya ikut AMP. Tahu AMP? Itu kan waktu itu memang ya hobi lah kayak gitu. Artinya memang senang juga jalan-jalan kayak gitu. Jadi cuman kayak gini mah maksudnya tuh diikutin aja lah, nggak jalan-jalan terus segala macam, tetap sehat gitu. Apalagi AMP sih pendidikan tentang kealaman itu kan didasari oleh kesehatan ya. Di tentara malah lagi ada yang jaganya. Kita jadi siswa aja itu tanggung jawab pelatihnya itu begitu besar. Kalau ada apa-apa terjadi dengan siswa, itu yang dihukum pelatihnya. Jadi begitu amannya kita kalau dilatih. Memang kadang-kadang keras, seperti di militer itu, pendidikan dasarnya, tetapi tanggung jawabnya ada. Itu saya rasa mah yang bisa disampaikan. Ya, sebelum lebih lanjut gitu ya dok, bagaimana kesibukan dokter saat ini dok? Mungkin bisa disampaikan. Terima kasih dok. Ya, alhamdulillah sih sekarang sih jadi dinas masih aktif tentara, tapi mungkin sebentar lagi juga pensiun pada November. Kemudian sebagai dokter spesialis anestesi, melakukannya di beberapa rumah sakit di Bandung sebetulnya. Karena kemarin kan kenapa di Bandung ya, ngambilnya Sabtu Minggu aja, karena dari Senin sampai itu kadang-kadang di Jakarta karena tugas kemana-mana sebagai TNI. Berarti sekarang di Bandung ya dok ya? Ya, saya lagi di Bandung karena lagi weekend. Biasanya Senin sampai Kamis atau Jumat di Jakarta. Tapi sekarang lagi di Bandung. Mungkin saya izin ke pertanyaan yang pertama ya dok dari saya dok ya. Saya izin bertanya dok, Boleh. karena dokter berkecimpung di dunia militer begitu ya dok ya. Mungkin yang saya ingin ketahui gitu, apa motivasi dan juga apa yang membuat dokter ini tertarik gitu untuk menjadi dokter militer begitu dok? Yang menjadi tertarik karena sebetulnya hal baru ya.
Karena sebetulnya saya sendiri sih mungkin ini lebih bukan dari keluarga militer. Kemudian masuk ke dokter juga sebetulnya bukan keluarga dokter juga, arti orang tua atau itu bukan dokter juga. Dulu mikirnya kenapa masuk ke dokter ya kayak kalian harus bangga lah. Pertama jadi dokter itu, kalau dulu saya mikirnya biar tidak melamar pekerjaan. Aneh ya, makanya karena waktu itu dokter zaman waktu itu pasti keterima di PNS. Kemudian, tapi pas selama kita pendidikan, tiba-tiba maksudnya itu ada aturan tidak selalu diterima jadi PNS. Waktu itu kan wajib kerja, ada gitu. Tetapi pas mungkin saya lagi kelas gitu, ada tawaran untuk masuk beasiswa TNI. Ya cuman iseng aja sih awalnya ya, jadi karena nggak berdasar, saya cuma niatin kalau ini baik buat saya, cuman tetap niat aja, dimudahkan jalannya. Ya dites keterima ya, jadi dapat beasiswa masuk militer. Jadi sebelum selesai jadi dokter sudah ada waktu itu. Kalau sekarang sih mungkin masih ada sekarang kayaknya. Kenapa juga milih AU? Karena waktu itu karena saya juga belum tahu di militer kayak masuk, tapi ya dipilih itu yang sedikit aja, yang kepikirannya kalau TNI AU sejauh-jauhnya kesempatan di Indonesia pasti ada dekat bandara dong. Ya enggak? Iya, Dok. Karena dekat bandara, jadi ya dekat-dekat lah ke Bandung. Jadi nggak, kalau sejauh-jauhnya dekat bandara bisa pulang gitu. Jadi itu aja. Ke militer itu aja. Terus keduanya pengalaman baru, kemudian juga ada aturan. Ya kalau nggak betah untuk jangka waktu tertentu bisa keluar. Tapi ternyata menarik juga maksudnya artinya segala macam sekolah bisa, ya praktek menegakkan ilmunya juga bisa, pengalaman dapat, karena sesuatu yang baru biasanya menimbulkan kepengen tahuan. Ya enggak, jadi misalnya kalau bagi saya ya tantangan masuk baru sebagai militer ya tahu lah harus kayak gimana, kemana gimana bergaul. Terima kasih Dok sebelum atas jawabannya Dok ya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rizu, dipersilakan. Yap, terima kasih banyak Arsa. Sebelumnya perkenalkan dokter, nama saya Tiara Rizkia Zahira. Yang saya dengar dari barusan atas jawaban dokter, wah motivasinya benar-benar inspiratif dok. Sebelumnya saya ingin lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana perjalanan dokter dari awal hingga sekarang, hingga bisa menjadi dokter spesialis sekaligus dokter militer, dok? Perjalanan dari awal kita sudah diterangkan ya, awalnya coba-coba ya semuanya, jadi karena bukan dari keluarga kedokteran, bukan dari militer, jadi yang penting waktu itu ikut juga aja. Nah itu pas dites waktu itu zamannya perintis, jadi semua dimasukin, jadi nggak ngotot mau jadi dokter ya karena memang bukan satu cita-cita awalnya. Jadi waktu itu kebetulan keterima di Unpad di kedokteran karena satu milih, di Unpar ya keterima di ekonomi, kemudian waktu itu di UPI ya IKIP waktu itu ya, teknik bangunan gedung ya, ini ya yang diambil ya kedokterannya. Itu dijalanin aja, terutama memang pertemanan. Kalau sekarang mungkin dengan online dan segala macam banyak, kita waktu itu pertemanan juga sangat membantu, saling dorong-mendorong. Kemudian juga di kedokteran itu banyak kegiatan ekstrakurikuler yang itu juga sangat membantu sih kalau untuk nanti perkembangan karir. Kalau saya rasa yang saya manfaatkan sekarang ya, dengan bergaul artinya jadi banyak teman ke atas ke bawah, jadi itulah ada pertemanan penting. Pertemanan itu perkenalan dengan segala macam dari kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler itu membantu, dibimbingan dari kakak kelas atau dari mana itu sangat membantu, dan itu juga nanti membantu pas spesialisasi ya. Jadi jangan sampai egois segala macam. Nilai penting tapi pergaulan juga penting. Tesnya memang standar sih ketahuannya fisik, yang lain-lain sih enggak ya. Memang kalau kita kuat, suka latihan, suka olahraga, kita mental kuat, dijaga mental, ya masuk saya rasa. Kemudian selama masuk militer, biasanya kesehatan itu, dokter itu mendapat tempat khusus. Artinya tidak disamakanlah dengan tentara yang lain. Karena kita punya keahlian. Apalagi sekarang sudah makin banyak jabatan-jabatan, sampai jabatan tingkat bintang pun ada 3 kalau di Angkatan Darat, kalau di AU masih 1 atau 2 bisa lah. Terus kesempatan untuk spesialis bisa banyak dan lagi dibutuhkan, saya udah pada ngerti. Siap, sudah. Terima kasih banyak dok atas jawabannya. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator.
Baik, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Wulan, dipersilakan. Selamat sore ya dok. Perkenalkan nama saya Sakitri Wanugrahani. Izin bertanya. Mungkin tadi sebenarnya jawabannya juga dokter udah ada singgung-singgung sedikit ya dok. Jadi saya ingin bertanya apa saja kelebihan yang dirasakan oleh dokter selama dokter bertugas menjadi dokter spesialis sekaligus dengan menjadi dokter militer juga. Mungkin segitu pertanyaan saya. Kelebihannya, kenikmatan kita itu rasanya ada lain ya, penghargaan dari orang juga ada saya rasa, karena kalau saya sih bersaingnya tuh ada kebanggaan tersendiri saya bisa masuk, artinya bisa masuk tentara di mana orang lain sebetulnya bisa tetapi juga tidak mau kan, tidak sanggup untuk itunya karena mental segala macamnya itu ya. Tidak semua orang sanggup, kadang-kadang antara ego atau dokter itu kan kayak egonya tinggi ya, nanti kalau dokter itu masing-masing tinggi, kemudian juga kayaknya lebih kayak meninggalkan praktek kepada nggak mau rata-rata mungkin dengan segala macam, jadi nggak mau pindah segala macam, itu adalah tantangan mental sih. Kalau kita bisa mengikuti alur itu, ya insya Allah saya rasa bisa sampai ke tingkat sebagai kalau militer. Dan kalau dari segi spesialisnya juga tetap masih bisa kita bina, artinya bisa kita atur kayak gitu. Terima kasih dok untuk atas jawabannya, sangat membantu juga sih, kayak jadi lebih mengerti sebenarnya kayak bedanya juga dokter sama dokter lain, lebih kayak keunggulannya juga apa gitu. Terima kasih banyak ya dokter. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan lagi oleh rekan saya, Dok. Dian, dipersilakan. Selamat sore dokter. Izin bertanya. Sejauh ini apa saja tantangan yang pernah dihadapi dokter selama menjalani tugasnya? Tantangan memang yang paling berat kadang-kadang kalau di militer itu kita kan taat perintah atasan ya. Kemudian juga kita juga sebetulnya di militer itu udah programnya sudah jelas, ada sekolah militer juga. Jadi itu kadang-kadang meninggalkan praktek segala macam, itu kadang-kadang berat, meninggalkan keluarga atau tugas. Tapi nggak bisa, artinya yang paling berat adalah lawan diri sendiri. Nah itu makanya karena kayak saya pengen ini tapi dapat tugas. Nah itu memang perlu legowo lah kita bawa kalau nerima. Nah itu kalau kita itu jadi kita nggak ada konflik ya kalau kita bisa mengikuti seperti itu. Selama ini sih alhamdulillah ya, seberat-beratnya tugas ditempatkan kemanapun, apalagi sekarang mungkin sebetulnya kita nggak usah terlalu berat ya, koneksi asal dari internet kita bisa WhatsApp-an atau bisa video call dengan keluarga. Dulu tugasnya tuh saya sekolah, istri keluarga lagi di Makassar, jadi untuk tahu kabar aja kadang-kadang kita nyelundup ke warnet, tetapi itu perjuangan. Kalau sekarang jadinya menikmati, kalau gitu kita nggak seru kayaknya hidup ini ya. Jadi berat lagi enggak sih, seberat-beratnya juga misalnya tugas ke tsunami waktu itu, malah bisa menikmati dengan menolong orang pada waktu korban. Kemudian ke bencana saya suka ikut juga dengan baksos-baksos di tempat bencana seperti itu ya, saya rasa malah nikmat. Biasanya sudah terorganisir dibanding sipil, mungkin militer biasanya terorganisir dan sudah aman, saya rasa lebih aman dibanding kadang-kadang kita kerja sendiri. Tantangan terberat juga kadang-kadang itu kalau kita perintah atasan yang berbeda dengan kita ya, tapi selama kita baik dan atasan mengenal kita, pasti tidak akan menyuruh yang macam-macam ya. Kalau saya pribadi sih kayaknya pengalamannya enjoy saja, enak-enak sekali sih rasanya. Ya, tantangannya berat-berat ya dok. Baik dok, terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya lagi, Rere, dipersilakan. Ya, halo, selamat sore dokter. Perkenalkan, nama saya Regina Indrasari Herianto dari Pendidikan Dokter Universitas Pajajaran Angkatan 2022. Sebelumnya terima kasih Arsa, dan saya ingin bertanya dok, tadi sebelumnya dokter kan sudah bilang kalau misalnya masuk ke spesialis anestesi ini tuh terutama karena ada waktu itu ditawari beasiswa ya dok oleh militer seperti itu. Apakah ada
motivasi lain bagi dokter untuk mengambil spesialis anestesi ini, atau bahkan mungkin pas kuliah itu pernah ingin untuk sepertinya saya nanti mau ambil spesialisnya anestesi gitu. Gimana ya dok? Saya ingin bertanya itu. Terima kasih dok. Iya. Mungkin ini diuruskan dulu ya. Jadi pas beasiswa itu pas kedokteran, jadi pas koas. Begitu selesai beasiswa, jadi langsung lulus itu dokter umum. Kemudian ada kesempatan tugas ke daerah ya. Kemudian ada kesempatan untuk sekolah spesialis. Kenapa saya ngambil anestesi? Karena sebetulnya bingung juga sih waktu itu mau milih kemana. Anestesi waktu itu cuma sebentar ya waktu zaman saya koasnya. Nanti mungkin kalian akan mengalami. Tapi yang saya lihat teman-teman saya itu kebanyakannya maunya operator. Waktu itu lagi top-topnya ini. Saya itu sebetulnya orang yang tidak terlalu suka rame-rame, mencari yang tidak banyak saingan tapi tetap maju. Alhamdulillah ya ternyata menikmati. Terus ketiga juga saya tidak terlalu suka berpraktek kayak berhadapan dengan pasien seperti itu. Bukan tidak suka ya, artinya mungkin kurang tantangan, lebih suka gerakan lapangan lah. Kalau tipenya suka lapangan ya mungkin kalian akan menemukan ya. Jadi dokter itu spesialis macam-macam. Saya bisa nangkap sih, maksudnya kayak dokter itu waktu itu tuh tidak terlalu ingin yang terlalu banyak persaingan gitu seperti dokter operator yang lain, jadinya masuk ke anestesi gitu. Tapi ternyata setelah dijalani itu menikmati juga ya dok. Itu menurut saya menginspirasi sih, selain karena dokter orangnya kritis dalam melihat peluang kira-kira yang mana nih yang orang lain kurang suka masuk ke situ, tapi tetap bisa maju seperti itu dok. Menurut saya itu sangat menginspirasi sih dok. Terima kasih ya dok atas jawaban dari pertanyaan saya. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya yang lain. Rafa, dipersilahkan. Baik dok, sebelumnya perkenalkan nama saya Rafa Isyahnur. Saya di sini ingin bertanya dok, kan tadi dokter sudah menceritakan tantangan-tantangan selama menjadi dokter militer ya dok. Nah kalau dari dokter sendiri itu ada gak sih dok tips and trick untuk menjadi dokter militer? Terima kasih dok. Ya. Tip and trick-nya pertama ya harus bisa menikmati ya dimanapun ya, tugas dimanapun saya rasa harus coba nikmati dan melihat peluang kemanapun untuk maju. Di militer waktu itu juga kebayang sih harus saya gimana, jadi cerita itu sederhana aja, ikutin dan selama tidak melanggar prinsip ikutin aja, artinya segala macam itu tip and trick-nya. Jadi kita lihat jangan dulu antisipasi, artinya jangan dulu awal-awalnya itu nolak duluan lah segala macam. Kadang tugas ikutin aja lah. Kalau memang nanti melanggar segala itu baru kita komplain atau apa, misalnya melanggar HAM atau segala macam, itu bisa. Di militer juga sama gitu. Jadi tip and trick ikutin aja, terus tetap bersikap baik dan punya personality yang baik ya. Artinya memang sih ada beberapa juga kadang-kadang berantem dengan atasan, misalnya ya sebagai dokter kadang-kadang ya saya tuh ditempatin di mana-mana di daerah, artinya komandannya tuh jadi pada baik-baik juga sebetulnya. Jadi kita nggak akan diapa-apain sih kerjanya ya, walaupun kita sebagai bawahan atau atasan. Jadi jangan takut, militer memang kelihatannya memang punya aturan tegas ya. Komando jelas, tetapi yang jadi komandan itu jadi manusia. Dia juga punya anak, punya bapak, ya dekatilah secara personality yang baik. Jadi bukannya menjilat seperti apa, tetapi kalau baik itu kenapa ada orang baik atau kita berbuat baik orang akan jahat, kecuali dia ini memang jahat ya. Artinya atasan segala macam itu tip and trick-nya. Terus juga memang ada hierarki atas dan bawah, pimpinan dan bawahan. Kita baik ke atas ke bawah itu rata-rata mendukung juga sih. Tapi ya nanti makin ke atas memang kayak makin tinggi pohon makin banyak rintangan ya, pastilah persaingan tetap ada. Militer itu kan lebih ke fisik dan mentalnya juga, artinya fisik secara latihan rutin itu sudah dijadwalkan. Seperti militer itu sudah ada programnya juga, sudah ikut, tapi kita ikuti sebenarnya kita sehat lah. Kayak misalnya dalam seminggu Selasa Jumat olahraga, ya olahraga ikutan, sore ditambahin, terus ikut apel aja baris emang pagi-pagi kenapa mesti takut kena matahari? Apakah emang
jelek malah bagus kayaknya dipaksa walaupun datang itu. Sepanas-panasnya juga sebetulnya. Ya tentunya enjoy aja kalau nikmati di militer itu. Terima kasih banyak dok untuk tips and triknya. Jadi emang ya kalau kita tuh harus menjalani aja, harus enjoy dengan apa yang kita jalani sekarang. Mungkin untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak dok. Ya. Baik, selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Alfian, dipersilahkan. Baik, selamat sore dokter. Perkenalkan, Alfian, izin bertanya dok. Apakah dari dokter ada pesan-pesan yang ingin disampaikan dok? Kayaknya sama ya. Jadi pesan-pesan pertama, bersyukurlah. Kalian sudah masuk ke dokter, bersyukur dan percaya diri bahwa dengan jadi dokter, selesai jadi dokter kita bisa kerja dimanapun. Mungkin saya sebagai contoh atau beberapa rekan lain mungkin ada juga yang militer. Jadi memang di militer juga bukannya jangan takut lah kalau kepilih jadi militer atau apa, jangan takut, berkembang bisa semua juga, artinya masuk. Kalau susah tuh kerja dimanapun, mau di sipil mau di militer, kalau kita bawaannya bikin ribet susah, saya rasa akan susah juga ya. Jadi enjoy dengan pekerjaan yang kita dapat, bersyukur, enjoy dengan dapat, nikmati, terus juga amati lingkungan, potensi apa yang bisa kita maju. Ya, kalian selama pendidikan ini atau selama di SMP, SMA punya bakat, itu karena saya suka menunjang. Banyak menunjang, punya bakat seni, punya bakat apa dimanapun, misalnya nyanyi, gitar, segala macam, itu berguna untuk pergaulan. Mungkin secara keilmuan nggak bisa di bidang tertentu, tapi karena punya hal khusus, misalnya olahraga, tenis, kadang-kadang diajak main tenis sama komandan, sama apa dimanapun, itu juga mendekatkan. Artinya cobalah berbuat, enjoy, menikmati sesuatu, punya keterampilan lebih, punya kedekatan lebih, karena gitu potensi diri, jadilah pribadi yang menarik, dan bukan menarik artinya untuk dia, biar kita juga happy dalam menjalani profesi yang sudah dianugerahkan pada kita, dan segala macam, lewat militer atau dokter murni atau mau dimanapun itu bisa. Itu saya rasa bersyukur juga, ya ikuti lagi, terus melihara hubungan baik, ya insya Allah dapat yang terbaik ya. Baik dokter, terima kasih atas pesan-pesannya karena sangat memotivasi untuk kedepannya. Oke, untuk selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Silakan Arsa. Baik, terima kasih. Mungkin tadi pertanyaan dari Alfian, pertanyaan terakhir ya dok ya dari kami. Mungkin cukup dok wawancara sore hari ini dok. Mungkin sebelum ditutup dok, izin didokumentasikan dulu ya dok ya. Boleh. Baik dok, saya izin dokumentasi ya dok. Saya beri aba-aba ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih dok. Ya, selamat ya. Belajar yang benar ya. Baik, sebelumnya terima kasih dokter telah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya. Kami dari Fasil 5 Mabim Indonesia 2020 mengucapkan terima kasih. Semoga kami semua bisa bertemu lagi di kesempatan lain. Terima kasih dok sebelumnya. Terima kasih, sama-sama, selamat belajar ya. Terima kasih. Nuhun dok. Terima kasih banyak Enggak. dokter. Nuhun dok. Sebelum ditutup, karena telah dibuka oleh doa, mari kita tutup dengan doa lagi dok. Kalau begitu, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Baik dok, mungkin kalau dokter punya kesibukan lain, boleh meninggalkan Zoom ini. Terima kasih dok, sekali lagi dok. Terima kasih ya, thank you. Salam ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.